practice and more on situational context. Well, introduce myself. My name is Irnawati. I'm the first speaker, and I will explain about pronouns. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pronouns. Pronouns adalah kata ganti untuk menggantikan kata benda. Kata benda ini dapat berupa manusia, hewan, ataupun tempat. Adapun bentuk-bentuk dari pronouns, di sini saya akan menjelaskan 7 bentuk pronouns. Yang pertama yaitu personal pronouns. Personal pronouns adalah kata ganti untuk menggantikan kata benda ataupun orang yang berposisi sebagai subjek dan objek. Jadi personal pronoun di sini terbagi dua, yaitu pronoun as subject dan pronoun as object. Dan termasuk dari pronoun as object yaitu I, you, they, we, she, he, it. For example, where is Simon? Di mana Simon? He is in the kitchen. Dia di dapur. Nah, he ini menjelaskan, he ini adalah subjeknya dan menjelaskan. He ini menjelaskan bahwa dia adalah Simon. He ini adalah kata ganti dari Simon. Kemudian yang kedua yaitu pronoun as object. Yang termasuk dari pronoun as object yaitu me, you, them, us, him, her, dan it. For example, do you like John? Apakah kamu suka John? Yes, I like him. Ya, saya suka dia. Nah, him ini adalah objek pada suatu kalimat. Him ini adalah kata ganti dari John. Seperti yang kita ketahui bahwa subjek itu biasanya berada di awal kalimat dan objek itu biasanya berada di akhir kalimat. Selanjutnya bentuk pronoun yang kedua yaitu demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun atau kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ini berupa this, that, dan those. This ini digunakan untuk menunjuk benda tunggal yang dekat dengan kita. Example, this is my pen. Ini pulpenku. This itu digunakan untuk menunjuk benda jamak yang dekat dengan kita. Example, these are our pen. Ini pulpen kami. Kemudian that. Nah, that itu digunakan untuk menunjuk benda tunggal yang jauh dari kita. Example, that is your book. That is your book. Itu bukumu. Kemudian those. Those itu digunakan untuk menunjuk benda jamak yang jauh dari kita. Contohnya, those are our book. Itu buku kami. Nah, adapun bentuk pronouns yang ketiga yaitu indefinite pronouns. Indefinite pronouns is a pronoun used to replace people or thing and the quality is not clear. Jadi, indefinite pronouns mempunyai fungsi untuk menjelaskan benda yang tidak jelas. Jadi, menjelaskan semua benda yang tidak jelas, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, adapun yang termasuk dari indefinite pronoun yaitu seperti each, one or ones, each other, one another, others, and the other and the others. Untuk contoh anggota indefinite pronouns yang baru saya sebutkan ini, teman-teman bisa melihat di paper yang telah kami bagikan. Karena di sini saya hanya akan menjelaskan bagian indefinite lainnya, bagian indefinite pronouns lainnya seperti someone, everyone, anyone, dan no one. Someone, everyone, dan no one serta anyone itu juga termasuk bagian dari indefinite pronouns, dan juga ini berlaku pada yang berakhiran body and thing seperti somebody, something, anybody, anything, nobody, nothing, everybody, dan everything. Nah, anggota indefinite pronouns yang baru saya sebutkan ini selalunya dianggap tunggal. Lalu apa sih perbedaan dari mereka semua itu? Nah, adapun perbedaannya yaitu someone atau somebody digunakan pada kalimat positif
saja. Kalau nobody itu digunakan pada kalimat positif, namun memiliki makna negatif. Digunakan pada kalimat positif yang bermakna negatif. Anybody. Nah, anybody dia digunakan pada hanya digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif saja. Bagaimana kalau everybody? Nah, ini everybody adalah anggota indefinite pronouns yang sangat spesial karena anybody digunakan pada kalimat positif, bisa digunakan pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dengan kata lain bahwa kita bisa menggunakan everybody ketika kita lupa fungsi somebody itu apa, fungsi anybody itu apa, dan fungsi nobody itu apa. Langsung saja kita pada contohnya. Kita ambil contoh yang simpel saja seperti wants to eat. Wants to eat ingin makan. Nah, bolehkah kita menambahkan somebody pada kalimat wants to eat? Somebody wants to eat. Tentu saja boleh, karena somebody itu hanya bisa digunakan pada kalimat positif. Lalu bagaimana dengan everybody? Bolehkah kita menambahkan everybody pada kalimat wants to eat? Tentu saja boleh, karena everybody itu kita ingat lagi fungsi everybody. Fungsi everybody itu bisa digunakan pada kalimat negatif, interrogatif, dan juga positif. Everybody wants to eat. Lalu bagaimana dengan anybody? Bolehkah kita menambahkan anybody pada kalimat wants to eat? Kita kembali lagi pada fungsi awal anybody. Anybody itu hanya bisa digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif saja. Sedangkan wants to eat itu adalah kalimat positif. Jadi tentu saja anybody tidak boleh ditambahkan pada kalimat wants to eat. Lalu bagaimana dengan nobody? Nobody wants to eat. Tentu saja boleh, karena nobody itu digunakan pada kalimat positif saja yang memiliki makna negatif. Nobody wants to eat. Tidak seorang pun yang ingin makan. Nah, jadi kesimpulannya anybody itu anyone atau anybody itu tidak bisa digunakan pada kalimat positif, hanya bisa digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif saja. Selanjutnya yaitu interrogative pronouns. Nah, interrogative pronouns atau kata ganti tanya. Kata ganti tanya yang pertama yaitu who. Who digunakan untuk menanyakan seseorang yang nantinya akan menjadi subjek. Example, who eats my breakfast? Siapa memakan sarapanku? He eats your breakfast. Dia memakan sarapanmu. Nah, he di sini berposisi sebagai subjek. Kemudian whom, siapa atau dengan siapa, digunakan untuk menanyakan seseorang yang nantinya akan menjadi objek. Contohnya, whom will you go to Jakarta? Dengan siapa kamu akan ke Jakarta? I will go to Jakarta with Johan. Saya akan ke Jakarta bersama Johan. Nah, Johan di sini dia berposisi sebagai objek. Selanjutnya yaitu whose, milik siapa. Whose ini digunakan untuk menanyakan kepemilikan terhadap sesuatu. For example, whose is that? Milik siapa itu? Whose car is it? Mobil siapa itu? Nah, kemudian what. What itu digunakan untuk menanyakan nama seseorang, benda, pekerjaan ataupun jabatan. For example, what is your name? Siapa namamu? Kemudian which, artinya yang mana, digunakan untuk menanyakan tentang pilihan terhadap sesuatu. For example, which is your car? Which is your cars? Yang mana mobilmu? Which is your pen? Which is your book? Kemudian when itu digunakan untuk menanyakan terjadinya sesuatu. Example, when you visit your uncle? Kapan kamu mengunjungi pamanmu?
ke Jakarta? Kapan kamu akan ke Jakarta? Kemudian why, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya sesuatu. For example, why do you angry? Kenapa kamu marah? Why do you love me? Kenapa kamu mencintaiku? Selanjutnya yaitu how digunakan untuk menanyakan keadaan. For example, how is your parents? Bagaimana keadaan orang tuamu? Yang selanjutnya yaitu reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang merupakan refleksi dari pronoun itu sendiri. Hal ini mencakup myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. Adapun contohnya yaitu my sister lives by herself. Saudara perempuanku tinggal sendiri. Nah, yang menunjukkan bahwa contoh tadi merupakan refleksi pronoun yaitu herself. Selanjutnya yaitu possessive pronoun. Possessive pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk kepemilikan. Kata ganti untuk menunjuk kepemilikan. Adapun yang termasuk possessive pronouns yaitu mine, yours, theirs, ours, hers, his, dan its. Contohnya yaitu this book is yours, this book is yours. Nah, yours di sini yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat possessive pronouns. Yang terakhir yaitu relative pronoun. Relative pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menjelaskan benda, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Adapun contohnya yaitu adapun yang termasuk dari relative pronoun yaitu who or whom digunakan untuk person, which untuk benda, that untuk person or thing atau benda. Contohnya yaitu she is person who gave you call last night. Dia adalah orang yang menelponmu tadi malam. Di sini pada contoh ini menggunakan relative pronoun you karena untuk menjelaskan orang yaitu she is a person. Kemudian contoh selanjutnya, I choose the college which my mother went to. Saya memilih perguruan tinggi yang ibuku pernah masuki. Pada kalimat ini menggunakan relative pronoun which karena untuk menjelaskan benda yaitu the college. Nah, untuk that bisa digunakan pada kedua kalimat tadi, pada contoh pertama dan contoh kedua, karena that bisa digunakan pada benda ataupun orang. Nah, itulah tadi materi pronoun yang sempat saya bawakan. Materi selanjutnya yaitu deksis akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Hermawati. I'm from class B. Now I will bring material about deksis. Deksis is a branch of linguistics, namely pragmatics. The word deksis comes from Yunani language, which means things of direct importance. A word is said to have deictic character when its referent move or change, depending on the time and place where the word was spoken. Di sini deksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yaitu pragmatik. Kata deksis berasal dari bahasa Yunani, language yang artinya sesuatu yang bertemu langsung. Sebuah kata dikatakan memiliki karakter dikti ketika rujukannya berpindah atau berubah, bergantung pada waktu dan tempat kata tersebut diucapkan. Di sini menurut Evans, dia menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris deksis dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu deksis personal, deksis tempat, deksis waktu, deksis sosial, dan deksis wacana, seperti yang dijelaskan dalam buku L. Evans sebagai berikut. Yang pertama, deksis pribadi. Di sini deksis pribadi menjelaskan pengadaan peserta dalam pidato, bahkan di mana ucapan yang dimaksud disampaikan kategori personal dibagi menjadi 3 kategori, yaitu orang pertama adalah referensi penutur secara gramatikal, sedangkan orang kedua
Encoding referensi pembicara ke satu atau lebih alamat. Encode referensi ke satu atau lebih alamat. Ketiga, itu bukan pembicara atau alamat ucapan yang dimaksud. Deksis person ini tidak hanya merujuk pada seseorang atau seseorang, tetapi juga dapat merujuk pada sesuatu. Oleh karena itu, dengan menggunakan deksis personal, pembicara dapat merujuk pada apa saja, bisa seseorang, manusia, atau sesuatu atau benda. Nah, di sini deksis waktu atau time deksis di sini mengacu pada waktu relatif terhadap waktu percakapan berlangsung. Deksis waktu juga akan sangat mudah diketahui jika pembicara memahami waktu percakapan berlangsung, dan komposisinya termasuk deksis waktu, termasuk sekarang, kemarin, ada beberapa kata yang besok, hari ini, bulan, dan sore. Deksis tempat atau place deksis. Deksis tempat adalah hubungan tempat antara penutur dan hal yang dimaksud. Place deksis berkaitan dengan pemahaman lokasi pembicara dalam percakapan. Tempat atau lokasi dapat menjadi deksis jika tempat atau evasion terhadap tersebut dapat dilihat dari lokasi orang yang berkomunikasi dalam kegiatan percakapan. Social deksis. Nomor 4, social deksis atau deksis sosial adalah untuk mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri-ciri sosial antara penutur dan lawan bicara atau menulis dan berbicara dengan topik atau referensi yang dirujuk dalam percakapan. Dan terakhir yaitu deksis diskursus atau diskurs deksis. Di sini deksis wacana mengacu pada beberapa masalah perseveral yang digunakan untuk menunjuk elemen menurut Levinson. Deksis wacana berkaitan dengan pemahaman wacana dengan menggunakan ungkapan dalam beberapa konversasi yang mengacu pada porsi isi wacana dalam percakapan tersebut. Termasuk deksis wacana adalah rujukan pada bagian tertentu dari wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. I think enough for me. The explanation about of deksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi more on situational context. Konteks situasional menggambarkan alasan mengapa sesuatu terjadi dan perilaku serta tindakan yang sesuai terkait dengan situasi tersebut. Ini adalah salah satu jenis konteks yang mempengaruhi komunikasi. Konteks adalah situasi, keadaan, atau latar khusus tempat suatu peristiwa terjadi. Biasanya digunakan dalam hal komunikasi. Konteks percakapan situasional mempengaruhi apa yang dianggap pantas secara sosial dan bagaimana pesan itu diterima. Konteks situasional ditentukan oleh peristiwa itu sendiri. Contohnya seperti cara kita berbicara di kelas dengan di pesta atau di pemakaman pasti menggunakan jenis dan gaya komunikasi yang berbeda. Situational context Situational context terdiri dari tiga aspek. Yang pertama ada field atau lapangan, kedua tenor atau keterlibatan, yang ketiga ada mode atau berarti. Field atau lapangan yaitu tindakan sosial mengacu pada suatu peristiwa dengan lingkungannya yang sering diungkapkan dengan apa yang terjadi, kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Yang kedua ada tenor atau keterlibatan, adalah struktur peran yang mengacu pada siapa yang berperan dalam acara sosial, karakteristik peserta, status sosial, dan peran. Yang ketiga ada mode atau berarti adalah organisasi simbolis yang mengacu pada bagian yang dimainkan oleh bahasa. Mode terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada channel dan yang kedua ada media. Channel adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian tersebut. Channel termasuk apakah teks tersebut diungkapkan dalam bentuk buku, surat kabar, audio, visual, atau audiovisual. Yang kedua media, yaitu digunakan untuk menyalurkan proses sosial. Media ini bisa berupa media yang diucapkan atau media tertulis. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.